Halo teman-teman, selamat pagi, siang, malam. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ariel Rifki Padilla, saya lahir di Bandung pada tanggal 23 April 2003. Kegiatan saya sekarang mencari ilmu karawitan Sunda, atau lebih tepatnya saya berkuliah di Institut Seni Budaya Bandung. Bagi saya, seni adalah kehidupan. Langsung saja, di sini saya akan mereview alat musik tradisional yaitu kendang Sunda. Kendang atau gendang secara umum adalah alat bunyi-bunyian berupa kayu panjang bulat, di dalamnya berongga. Pada lubangnya ditutup dengan kulit untuk dipukul. Kendang telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak abad ke-8. Bentuknya seperti yang terdapat pada relief Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Namun demikian, masyarakat Sunda atau Jawa Barat baru mengenal kendang sejak tahun 1584 bersamaan dengan masuknya kesenian wayang golek, tepatnya di Cirebon. Sebelum berlanjut, saya akan memperlihatkan tepak kendang wayang golek pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu itu, penggarap kesenian wayang golek dilaksanakan oleh para wali songo. Namun sekarang, kendang oleh pemerintah Republik Indonesia telah dijadikan sarana pendidikan seni karawitan di berbagai tingkatan sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Kedudukan kendang dalam karawitan. Kendang adalah salah satu waditra yang keberadaannya sangat dominan pada beberapa penyajian perangkat karawitan Sunda, baik dalam karawitan mandiri, karawitan tari, maupun karawitan teater. Kedudukan kendang dalam karawitan mandiri berfungsi untuk menjaga keutuhan musikal melalui fungsinya sebagai pengatur irama sajian, mengatur tingkatan embat yang disajikan, serta dinamika yang disajikan. Nah, teman-teman, sekarang kita juga harus tahu nih bagian-bagian organologi dalam kendang. Ternyata di satu alat itu banyak loh namanya. Aduh, keren ya, sampai saya juga susah mengingatnya. Nah, oke. Jadi kendang Sunda itu terbagi menjadi dua ukuran loh teman-teman. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, biasanya atau umumnya penyebutan kendang yang besar itu yang saya ketahui itu adalah kendang indung. Nah, untuk yang kecil ini nih ya, itu disebutnya kulanter. Oke, pada umumnya pemakaian kendang satu set itu minimalnya 3, yaitu kendang kulanter 2, kendang indung 1. Nah, dan banyak juga loh yang memakainya lebih dari satu set. Contohnya tuh kendang wayang golek dan kesenian lainnya. Gimana keperluannya saja sih, bebas-bebas saja, tidak terpatok. Sekarang kita akan melanjutkan kepada bagian organologi yang ada pada alat musik tradisional, yaitu kendang Sunda. Yang pertama ada kuluwung, dan yang kedua adalah wengku. Ada juga ali-ali, dan ada juga rarawan. Kita lanjut ke bagian muka-muka kendang. Oke, di sini ada kemprang atau juga cong, ada gedung,
Dan di bagian kulanter ada keplak, juga ada kentrung. Nah, teman-teman, segitu dulu ya penjelasan organologinya. Semoga bermanfaat. Kesimpulan dari saya, seiring dengan berkembangnya zaman dari waktu ke waktu yang kemudian disebut sebagai era globalisasi, kebudayaan semakin terkikis dengan modernisasi. Dari itu, khususnya para pelajar, umumnya masyarakat Indonesia, kita wajib melestarikan dan menjaga kebudayaan kita, dan kita kembangkan lagi supaya tidak terkikis oleh waktu. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai alat musik tradisional, yaitu alat musik kendang. Semoga bermanfaat. Saya izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.